Halo, it's me, your lovely dark mage queen, Almi. Halo Desu, apa kabar kalian semua? Yahoo, Almi di sini. Pernahkah kalian mendengar sesuatu yang bernama lucid dream? Pasti pernah lah ya. Apa kalian gak penasaran? Sebenarnya lucid dream itu apa sih? Apakah berbahaya? Mungkin ada dampak negatif? Pertanyaan itu akan terjawab di video ini. Sebelum lanjut menonton, like, share, dan subscribe guys. Dengan kalian memberikan satu klik, maka klik itu akan berguna untuk Almi berkembang ke depannya. Sudah? Terima kasih banyak. Yuk lanjut ke pembahasannya. Lucid dream adalah keadaan di mana seseorang merasakan dunia alam bawah sadar atau mimpi mereka secara real. Fenomena ini mungkin terdengar agak aneh dan cenderung menyeramkan, karena bagaimanapun kita tidak bisa memilih apa yang ingin kita rasakan. Bisa aja mimpinya mimpi indah, bisa juga jadinya mimpi buruk. Seseorang mengalami fenomena lucid dream dapat merasakan mimpinya dengan jelas. Tapi walaupun ini terdengar aneh, fenomena lucid dream bisa dijelaskan melalui penjelasan medis loh. Nah, untuk itu informasi yang aku dapatkan untuk video ini berasal dari gramedia.com yang sudah merangkum informasi mengenai lucid dream. Mari disimak. Apa yang dimaksud dengan lucid dream? Lucid dream atau yang dapat diartikan sebagai mimpi sadar adalah ketika seseorang sadar bahwa mereka sedang bermimpi. Istilah ini diciptakan oleh psikiater dan penulis asal Belanda yaitu Frederik William van Eden. Dengan lucid dream, sang pemimpi dapat berperan aktif dan mengubah pengalaman imajinasi mereka di dunia mimpinya. Mimpi sadar ini bisa terasa nyata dan hidup. Lucid dream dapat terjadi dalam dua cara. Dream initiated lucid dream dimulai sebagai mimpi normal dan dengan sadar si pemimpi segera menyimpulkan bahwa mereka sedang bermimpi. Sedangkan wake initiated lucid dream terjadi saat orang tersebut sedang terjaga. Lucid dream pun telah dipelajari oleh sains dan keberadaannya telah diakui. Tidur manusia dibagi menjadi dua tahap, gerakan mata cepat dan gerakan mata tidak cepat. Seperti jenis mimpi lainnya, lucid dream sering terjadi pada fase rapid eye movement. Tahapan ini merupakan masa di mana otak sangat aktif saat tidur. Gelombang otak yang aktif ini menyebabkan seseorang merasa antara tidur dan terjaga. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena mimpi termasuk lucid dream. Orang yang mengalami lucid dream akan sering mengingat mimpi yang dialaminya bahkan setelah mereka bangun. Ini sangat berbeda dengan mimpi normal karena sering terlupakan saat mereka bangun. Meski begitu, lucid dream sebenarnya bukanlah sesuatu yang berbahaya ataupun sesuatu yang harus diwaspadai. Dan juga jenis mimpi ini sangat umum dialami oleh kalangan orang dewasa. Selain itu, lucid dream juga jarang berdampak negatif pada kesehatan tubuh kita. Seperti mimpi lainnya saat tidur, seseorang yang sudah mengalami lucid dream sering terbangun di pagi hari tanpa gejala tertentu. Nah, sudah tahu kan pengertian lucid dream? Selanjutnya berikut ini adalah beberapa fakta lucid dream yang wajib kudu mesti kamu tahu. 1. Proses lucid dream. Pada dasarnya fase tidur terbagi menjadi dua, yaitu rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Selama tidur REM, kelopak mata tertutup tetapi bola mata kita masih bergerak dan gelombang otak pun masih aktif. Sedangkan fase tidur NREM terjadi saat kamu mulai tertidur lelap. Saat kamu tidur, gelombang otak kamu terkadang masih aktif sehingga kamu berada dalam fase tidur REM lebih lama. Gelombang otak yang aktif ini akan membuat kamu merasa berada di antara tahapan tidur dan terjaga. Fase ini adalah penyebab terjadinya fenomena mimpi termasuk lucid dream. 2. Lucid dream sangat berbeda dengan mimpi biasa. Kalian pasti merasakannya kan? Dalam mimpi normal, seseorang mungkin akan melupakan detail cerita dari mimpi mereka keesokan harinya. Namun itu akan berbeda ketika seseorang sudah mengalami lucid dream. Seseorang yang mengalami lucid dream akan mengingat setiap detail mimpi yang dialaminya dan seolah-olah mereka mengalami sebuah kejadian nyata dalam mimpinya tersebut. Hal inilah yang memungkinkan seseorang untuk mengontrol lucid dream yang dialaminya. 3. Lucid dream bukanlah patologi. Lucid dream bukanlah masalah kesehatan yang perlu kamu waspadai. Menurut sebuah penelitian, hampir setiap orang di dunia ini pernah mengalami lucid dream setidaknya sekali dalam hidup mereka. Faktanya, sebuah survei menunjukkan bahwa sekitar 55% orang dewasa pernah mengalami lucid dream. Meskipun tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik dalam beberapa kasus dan dalam jangka panjang, lucid dream yang sering terjadi dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi seseorang. Misalnya bisa menyebabkan gangguan tidur, sleep paralysis, serta gangguan kecemasan dan depresi. 4. Hubungan meditasi dan lucid dream.
Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bermeditasi secara teratur lebih mungkin untuk mengalami lucid dream. Hal ini dikarenakan kegiatan meditasi dapat melatih seseorang menjadi lebih rileks dan tenang sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik dan lucid dream yang dialaminya dapat menjadi lebih nyata. Namun juga ada teori bahwa meditator sering lebih mudah memasuki pola gelombang otak theta. Pola gelombang otak ini terbentuk selama tidur REM, yaitu tahap tidur ketika seseorang mudah bermimpi termasuk lucid dream. Berdasarkan fakta tentang lucid dream, dapat dikatakan bahwa fenomena ini bukanlah kondisi yang berbahaya dan tidak terkait dengan beberapa mitos atau misteri. Apalagi jika kamu hanya mengalaminya sekali saja. Meski begitu, jika kamu mengalami mimpi yang sama atau lucid dream berulang kali, terutama jika kamu mengalami trauma, kemungkinan mimpi tersebut merupakan gejala dari gangguan psikologis seperti Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Oleh karena itu, jika kamu sering mengalami lucid dream yang disertai gangguan tidur atau masalah psikologis lainnya, sebaiknya kamu memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Baiklah, yang tadi itu adalah beberapa penjelasan dan fakta mengenai lucid dream. Walaupun ini tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, lucid dream rupanya bisa berbahaya untuk kesehatan mental loh. Penasaran nggak? Kalau gitu yuk bahas beberapa dampak negatif dari lucid dream. 1. Energi terkuras. Seseorang yang mengalami lucid dream akan sangat menguras banyak sekali energi setelah bangun dari mimpi tersebut. Karena saat kamu tidur, yang istirahat tuh cuma tubuh kamu dan pikiran kamu. Otak kamu akan selalu dipaksa untuk aktif dan sangat fokus saat mengalami lucid dream. Nah, sudah pasti ini tidak baik untuk kesehatan sistem kekebalan tubuh manusia. Selain tubuh yang istirahat, pikiran manusia pun perlu istirahat. 2. Sulit untuk bangun dari mimpi. Orang yang sedang mengalami lucid dream, jika tidak dikendalikan, maka akan sulit untuk bangun dari mimpinya. Bahkan jika bunyi alarm kamu sangat keras, masih sulit bagi kamu untuk bangun dari lucid dream. Ini disebabkan oleh ketidakpuasan tidur atau yang biasa kita sebut sebagai kelelahan. 3. Sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ini disebut sebagai derealisasi. Ini adalah perasaan hidup dalam kenyataan tetapi tampaknya tidak nyata. Begitu pula sebaliknya, dalam mimpi sepertinya nyata padahal tidak. Hal ini juga dikarenakan faktor kelelahan yang terlalu dalam. Pada faktor ini, kita akan sulit membedakan antara mana yang mimpi dan mana yang kenyataan. 4. Kualitas tidur menjadi buruk. Karena kamu sedang tidur secara sadar, otak kamu akan secara otomatis dipaksa untuk bekerja. Hal ini dapat memperburuk kualitas tidur kamu. Selain lucid dream, kamu juga akan merasa lemas dan masih mengantuk. Jadi jangan menyalahgunakan metode lucid dream ini ya. 5. Daya ingat otak menurun. Selain menurunkan kualitas tidur, lucid dream juga bisa menurunkan kemampuan otak untuk mengingat. Nah, penyebab penurunan daya ingat otak adalah karena neuron di otak yang terlalu sering merangsang sebuah fantasi termasuk lucid dream. 6. Lucid dream yang membuat ketagihan. Salah satu efek negatif dari lucid dream adalah dapat membuat ketagihan. Saat kamu kecanduan dunia lucid dream, kamu akan sering merasa mengantuk dan menghindari aktivitas dunia nyata. Disosiasi atau keterputusan dari lingkungan luar dapat disebabkan oleh terlalu banyak metode lucid dream. Tentu saja ini bisa menjadi tantangan bagi fisik dan mental bagi kalian. Nah, lucid dream ini sebaiknya jangan terlalu sering dialami ya, followers. Gunakan hanya untuk hiburan atau kebutuhan tertentu biar kalian gak terpengaruh oleh bahayanya lucid dream. Lucid dream pun dikatakan memiliki manfaatnya tersendiri. Salah satu manfaatnya adalah untuk terapi. Dalam hal ini, kemampuan mengendalikan mimpi dikatakan membantu mengatasi mimpi buruk. Terapi yang tepat pun seharusnya bisa mengatasi mimpi buruk yang terjadi berulang kali. Menerapkan terapi lucid dream dengan bantuan terapis memberi seseorang kontrol diri. Ini termasuk mimpi indah maupun mimpi buruk. Selain mengatasi mimpi buruk, terapi ini juga berpotensi membantu mengatasi gangguan kecemasan atau obsesi terhadap hal-hal tertentu. Ketika seseorang mengalami lucid dream, mereka akan menyadari bahwa ini bukanlah dunia nyata, sehingga mereka lebih luwes dan memiliki keberanian untuk mengeksplorasinya. Seiring waktu, rasa keberanian yang dipupuk oleh terapi mimpi ini kemudian dapat ditransfer ke dunia nyata. Namun perlu diingat bahwa tidak semua orang cocok untuk jenis terapi ini, karena dalam kondisi tertentu sangat sulit bagi seseorang untuk membedakan antara mimpi dan kenyataan nantinya. Agak ngeri ya dampak negatifnya. But no worries, jika tidak sering mengalami lucid dream, harusnya kamu sehat walafiat. Selain dampak negatif, apakah lucid dream punya manfaat yang baik? Tentu punya dong.
Beberapa penelitian ini akan menunjukkan bahwa lucid dream pun memiliki efek kesehatan yang bermanfaat. 1. Mengatasi mimpi buruk. Sama seperti jenis mimpi lainnya, mimpi buruk pasti pernah terjadi pada semua orang. Namun, mimpi buruk yang berulang dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Lucid dream memiliki kekuatan untuk mengatasi mimpi buruk karena memungkinkan seseorang untuk mengontrol mimpi yang mereka alami lebih jauh lagi. Seseorang yang menyadari bahwa mereka sedang bermimpi akan dengan mudah menyadari bahwa mimpi buruk itu tidak nyata. Mimpi indah biasanya digunakan dalam image repetition therapy. Terapi ini membantu pasien membayangkan kembali mimpi buruk yang sering dialaminya dengan membuat cerita yang berbeda dan lebih menarik. Selain itu, IRT juga dapat dikombinasikan dengan terapi perilaku kognitif untuk meningkatkan pengendalian mimpi. 2. Mengurangi kecemasan. Sedikit berbeda dengan poin sebelumnya, lucid dream juga bisa mengurangi gejala post-traumatic disorder dan kecemasan, baik yang terjadi akibat mimpi buruk atau penyebab lainnya. Lucid dream kan memang memungkinkan seseorang untuk memanipulasi mimpi dan menciptakan sebuah situasi di dalamnya. Dengan lucid dream, kamu bisa berlatih menghadapi hal-hal yang menimbulkan kecemasan di dunia nyata. 3. Meningkatkan keterampilan motorik. Lucid dream punya potensi untuk berdampak positif pada pemulihan fisik dan keterampilan motorik seseorang. Sebuah studi dari tahun 2013 menemukan bahwa keterampilan motorik mental dapat meningkatkan kemampuan fisik. Fakta ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka dalam lucid dream. 4. Menstimulasi kreativitas. Lucid dream memungkinkan si pemimpi untuk mengeksplorasi dan menciptakan apapun dalam mimpinya. Ini bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mengeksplorasi ide dan kreativitas. Nah, sudah tahu kan dampak positif dari lucid dream? Manfaatnya banyak juga ya ternyata. Tapi kalian pengen tahu nggak caranya mengalami lucid dream? Beberapa orang kan mungkin saja ingin bermimpi dengan jelas dan mendapatkan manfaat darinya. Yang berikut ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan peluang kamu untuk mengalami lucid dream. Tidurlah lebih sering selama fase REM dengan meningkatkan kualitas tidur kamu setiap malam. Kamu dapat meningkatkan kualitas tidur dengan menetapkan jadwal tidur yang konsisten dengan menghindari penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, menghindari makan berlebihan dan kafein sebelum tidur, serta menciptakan suasana santai dan nyaman di kamar tidur. Buat jurnal tentang mimpi yang kamu miliki. Berfokus pada mimpi yang kamu alami akan meningkatkan kesadaran kamu saat sedang bermimpi. Terapkan Induced Mindful Dream Technique yang melibatkan berulang kali memberitahu diri sendiri bahwa kamu akan bermimpi dan bahwa kamu tahu tentang mimpi itu. Lakukan pemeriksaan realita, yaitu melakukan tes untuk menentukan apakah kamu sedang bermimpi atau terjaga. Nah, sekarang udah tahu kan caranya meningkatkan peluang untuk mengalami lucid dream? Tapi misalkan udah berhasil nih ngalamin lucid dream, terus nanti bangunnya gimana? Nih caranya. Berteriak atau berbicara dengan keras dalam mimpi dapat membangunkan otak. Berkedip terus-menerus dapat membantu kamu mempersiapkan mental untuk bangun dari tidur. Tidur nyenyak dalam mimpi. Membaca tanda atau buku dalam mimpi dapat mengaktifkan bagian otak yang tidak digunakan saat REM. Baik, sekian pembahasan mengenai pengertian dari lucid dream. Wah, ternyata tidak hanya memahami pengertian dari lucid dream, tapi kita bisa lebih jauh membahas penyebab, dampak, manfaat, dan cara untuk melakukan lucid dream dan bangun dari lucid dream tersebut. Mengetahui apa itu fenomena lucid dream memberi kita pengetahuan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar dan bukanlah hal yang aneh atau mistis. Karena sudah mendapat penelitian mendalam dari segi medis. Dan juga diketahui bahwa lucid dream juga bisa menjadi manfaat yang berguna bagi tubuh. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan yang seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oh iya, kalau alumni ada beberapa kesalahan di video ini, harap beri kritik dan saran melalui kolom komentar ya. Eits, tapi alumni tidak akan menerima kritik tanpa saran ya. Jika kalian mau mendukung alumni, kalian bisa melakukan donat dari traktir maupun saweria. Setiap donasi yang diberikan akan alumni pakai sebaik-baiknya. Once again, thank you for watching this video and I'll see you on the next one. Bye bye.